Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita punya cerita inspiratif yang dijamin bikin kalian semangat. Judulnya, Wati dan Lomba Kebersihan. Cerita ini tentang seorang gadis bernama Wati dan perjuangannya untuk membuat desanya menjadi juara. Penasaran kan? Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang asri dan damai, hiduplah seorang gadis bernama Wati. Wati sangat mencintai desanya. Suatu hari, Pak Lurah datang membawa kabar gembira. Desa mereka, Desa Sukamaju, terpilih untuk mengikuti lomba kebersihan tingkat kabupaten. Wah, semua warga tentu saja senang mendengarnya. Hadiahnya lumayan besar, bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa. Pak Lurah pun menunjuk Wati, yang memang dikenal sebagai gadis yang rajin dan penuh semangat, untuk menjadi koordinator kegiatan kerja bakti. Wati merasa sangat terhormat dan langsung menerima tugas itu dengan antusias. "Siap Pak Lurah, saya akan berusaha sebaik mungkin," katanya dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, Wati segera mengumpulkan para pemuda dan pemudi desa. Ia menjelaskan tentang lomba kebersihan dan rencana kerja bakti beser-biseren yang akan diadakan setiap akhir pekan. Teman-teman, ini adalah kesempatan kita untuk membuat desa kita lebih indah dan dikenal banyak orang. Mari kita tunjukkan bahwa Desa Sukamaju adalah desa yang bersih dan warganya kompak. Seru Wati. Semua yang hadir tampak bersemangat. Mereka setuju untuk memulai kerja bakti pada hari Minggu pagi. Wati pun segera membuat daftar tugas. Ada yang bertugas membersihkan selokan, ada yang menyapu jalanan, ada juga yang menanam bunga di taman desa. Semuanya dibagi rata agar pekerjaan terasa lebih ringan. Tibalah hari Minggu yang dinanti. Pagi-pagi sekali, Wati sudah siap dengan sapu lidi dan karung goni. Ia berkeliling desa, membangunkan warga dengan semangat. "Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, saatnya kita kerja bakti," teriaknya sambil tersenyum. Satu persatu warga mulai keluar dari rumah mereka, membawa peralatan kebersihan masing-masing. Suasana desa menjadi ramai dan penuh keceriaan. Ada yang sambil bernyanyi, ada yang bercanda tawa. Bekerja bersama ternyata sangat menyenangkan. Namun, di tengah semangat yang membara itu, ternyata tidak semua orang memiliki antusiasme yang sama. Ada sekelompok pemuda, di antaranya ada Budi dan Tono, yang lebih suka duduk-duduk di warung kopi sambil bermain ponsel. Mereka seolah tidak peduli dengan kegiatan yang sedang berlangsung. "Ah, buat apa capek-capek, nanti juga kotor lagi," kata Budi dengan santai. Tono menimpali, "Betul itu, biarkan saja Wati dan yang lain yang bekerja. Kita nonton saja dari sini." Wati, yang sedang sibuk menyapu, melihat kelakuan mereka. Awalnya ia hanya menggelengkan kepala dan berharap mereka akan sadar dengan sendirinya. Namun, hingga siang hari, Budi dan Tono masih saja asyik dengan dunia mereka. Wati merasa sedikit kecewa. Bagaimana mungkin mereka bisa menang jika warganya tidak kompak? Setelah selesai dengan tugasnya di satu area, Wati memutuskan untuk menghampiri mereka. Dengan sabar dan senyum yang ramah, Wati menyapa, "Hai Budi, Tono, lagi santai ya? Tidak ikut bantu kami?" Budi membuang muka, pura-pura tidak mendengar. Tono menjawab dengan nada malas, "Nanti saja, Wot. Masih capek nih." Wati tidak menyerah. Ia duduk di dekat mereka dan mulai berbicara dari hati ke hati. "Teman-teman, aku tahu kerja bakti ini mungkin melelahkan, tapi coba bayangkan. Kalau desa kita menang, kita semua akan bangga. Uang hadiahnya
bisa kita pakai untuk memperbaiki lapangan voli yang sudah rusak itu. Bukankah kita semua suka main voli di sana? Wati mencoba mengingatkan mereka tentang kepentingan bersama. Kemenangan ini bukan untuk aku, bukan untuk Pak Lurah, tapi untuk kita semua, untuk Desa Sukamaju. Kalau kita bekerja sama, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Desa kita akan jadi bersih, sehat, dan kita semua yang akan menikmati hasilnya. Lanjut Wati dengan tulus. Kata-kata Wati yang lembut namun penuh makna itu ternyata berhasil menyentuh hati Budi dan Tono. Mereka saling berpandangan. Ada rasa malu dalam diri mereka. Selama ini, mereka hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Pak Lurah yang kebetulan lewat pun ikut menambahkan, benar apa yang dikatakan Wati. Kekompakan adalah kunci keberhasilan kita. Desa ini, rumah kita bersama, mari kita jaga bersama-sama. Akhirnya, dengan wajah sedikit tertunduk, Budi berdiri. Maafkan kami, Wat. Kamu benar. Kami seharusnya ikut membantu. Tono pun ikut berdiri dan mengambil sapu yang tergeletak di dekatnya. Ayo, kita mulai sekarang. Masih banyak yang bisa kita kerjakan. Serunya mencoba menutupi rasa malunya dengan semangat baru. Wati tersenyum lega. Ia tahu, mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Tapi dengan pendekatan yang baik, semuanya mungkin. Melihat Budi dan Tono akhirnya bergabung. Pemuda-pemudi lain yang tadinya ragu-ragu pun ikut termotivasi. Mereka yang awalnya hanya menonton, kini ikut turun tangan. Semangat gotong royong kembali membara, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kerja bakti pun berlanjut dengan suasana yang jauh lebih kompak. Budi, yang badannya paling besar, dengan semangat mengangkat sampah-sampah berat. Tono, yang lincah, dengan cepat membersihkan selokan yang mampet. Mereka bahkan memberikan ide-ide kreatif, seperti membuat tempat sampah dari bambu dan melukis dinding-dinding yang kusam dengan gambar-gambar ceria. Wati merasa sangat bahagia. Ia melihat bagaimana desanya perlahan berubah menjadi lebih bersih, lebih indah, dan yang terpenting, warganya menjadi lebih bersatu. Setiap sudut desa kini tampak rapi. Bunga-bunga berwarna-warni menghiasi taman. Tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan. Semuanya berkat kerja keras dan kekompakan seluruh warga. Hari penilaian pun tiba. Tim juri dari kabupaten datang untuk meninjau Desa Sukamaju. Mereka berkeliling desa, didampingi oleh Pak Lurah dan Wati. Para juri tampak sangat terkesan. Mereka memuji kebersihan selokan, kerapian taman, dan juga kreativitas warga dalam mengelola sampah. Luar biasa, desa ini benar-benar bersih dan asri. Kami bisa merasakan semangat gotong royong yang kuat di sini, kata salah seorang juri sambil tersenyum. Seminggu kemudian, pengumuman yang ditanggu-tanggu akhirnya datang. Pak Lurah menerima telepon dari kantor Bupati. Dengan wajah berseri-seri, ia segera mengumpulkan warga di balai desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, semua dengan bangga saya umumkan. Berkat kerja keras dan kekompakan kita semua, Desa Sukamaju berhasil meraih juara pertama lomba kebersihan tingkat kabupaten. Sontak, seluruh warga bersorak gembira. Mereka saling berpelukan, tertawa, dan mengucapkan selamat satu sama lain. Wati berdiri di tengah-tengah kerumunan, matanya berkoka-koka karena haru. Budi dan Tono langsung menghampiri Wati.
Terima kasih, Wat. Ini semua berkat kamu yang sudah menyadarkan kami, kata Budi. Wati tersenyum dan berkata, bukan karena aku, tapi karena kita semua. Kita berhasil karena kita bersatu. Kemenangan itu menjadi tonggak sejarah bagi Desa Sukamaju. Mereka tidak hanya mendapatkan hadiah uang yang kemudian digunakan untuk membangun fasilitas desa, tetapi mereka juga mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga, yaitu pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sejak saat itu, kerja bakti menjadi kegiatan rutin yang selalu diikuti oleh semua warga dengan penuh kesadaran. Desa Sukamaju pun dikenal sebagai desa percontohan yang bersih, indah, dan warganya sangat kompak. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang Wati dan lomba kebersihan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada hal besar yang bisa dicapai sendirian. Dengan kerjasama, kekompakan, dan kepedulian, kita bisa mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan kekuatan gotong royong. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!